Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu 3 Agustus 2024. Ditegur, jangan dendam. Kutipan dari Injil Matius bab 14 ayat 4. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Sobat Katolikana, Suhoki, seorang aktivis yang berani menentang Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, pernah berkata, "Umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran, karena kebenaran itu seringkali menyakitkan." Perkataan itu selaras dengan bacaan Injil hari ini, yaitu respon negatif Herodes waktu Yohanes Pembaptis menegurnya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Menegur atau ditegur, jujur saya pernah melakukan keduanya. Kita semua pun pasti pernah mengalami ditegur atau menegur. Apa yang dirasakan ketika ditegur oleh orang lain karena berbuat kesalahan? Teguran seringkali datang secara tidak terduga dan pada saat keadaan yang tidak kita harapkan. Hal itu tentulah wajar, karena sebagai manusia biasa, kita tidak pernah luput dari perbuatan salah. Ketika tiba-tiba saya ditegur, saat itu saya bisa merasa kaget, malu, sedih, menyesal, atau bahkan marah. Apalagi yang ditegur adalah seorang yang memiliki wewenang, kekuasaan, dan sangat ditakuti seperti Herodes. Herodes terusik dengan tindakan Yohanes Pembaptis yang menegurnya. Egonya muncul, sangat sakit hati karenanya, dendam untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Kisah pembunuhan secara keji mempunyai kesan bahwa sakit hati yang tidak terkendali bisa membutakan atau menggelapkan mata. Sobat Katolikana, pertanyaannya, pesan apa yang akan disampaikan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu bijaksana dan rendah hati terhadap kritikan atau teguran. Teguran Yohanes kepada Herodes harus dimaknai sebagai sebuah masukan agar dapat mengemban tugas sebagai seorang raja yang bijaksana, rendah hati, tidak melanggar susila. Di sini Herodes gagal memahami maksud Yohanes. Dia marah dan dendam. Yohanes yang merupakan pewarta kebenaran, perpanjangan pesan dari Tuhan, jelas ia berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Terlepas dari bagaimana cara teguran itu disampaikan, kita tentu sepakat bahwa teguran sejatinya punya maksud baik. Seseorang biasanya ditegur jika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang disepakati. Sehingga tujuan dari teguran adalah agar seseorang kembali bertindak benar, tidak melenceng dari nilai dan norma yang ada. Setiap merespon teguran, kita butuh cara dan waktu dalam meresponnya, sampai kita dapat menerima dan hati yang lapang dan melakukan perubahan. Akhirnya, kita mampu melihat teguran itu sebagai tanda kasih yang diberikan untuk kita. Semoga sabda Tuhan hari ini membuat kita berani untuk melihat keadaan kita yang sebenarnya dan dengan rendah hati memperbaiki yang keliru dalam hidup kita, sehingga kita dibawa pada pertobatan yang sejati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, terima kasih firman-Mu hari ini telah mengajarkanku untuk belajar rendah hati dalam setiap menerima kritikan, saran dan teguran. Ketika saya melakukan perbuatan yang jauh dari perintah-Mu, kuasailah hati dan pikiranku sehingga hanya hal-hal yang berkenan kepadamu saja, sehingga dapat melihat setiap hal
dan setiap sesama di sekitarku dengan pikiran yang benar, dengan hati yang jernih, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.